Korting hukuman penjara Hakim Mahkamah Agung terhadap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi menuai kontroversi. Majelis Hakim MA mengurangi hukuman Edi Prabowo dari 9 tahun menjadi hanya 5 tahun penjara. Argumennya, menteri yang korupsi tersebut telah bekerja baik saat menjabat. Keputusan Mahkamah Agung yang mengurangi hukuman penjara terhadap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo dari 9 tahun kurungan menjadi 5 tahun menuai rasa kecewa masyarakat. Warga menilai pengurangan hukuman penjara terhadap seorang pejabat negara yang melakukan tindak pidana korupsi tidak bisa diterima akal sehat. Argumentasi majelis hakim yang mempertimbangkan kinerja Edi selama bekerja untuk mengurangi hukuman penjara juga sulit dipahami. Melakukan tindak pidana korupsi adalah kinerja yang paling buruk bagi seorang pejabat negara. Saya tidak setuju karena kalau memang komitmen kita terhadap pemberantasan korupsi seharusnya hukuman itu jangan diperingan. Kalau ingin Indonesia ini bersih ya, karena hal ini seperti ini kan sudah sering kali terjadi. Jangan sampai berulang kali selalu ada pengurangan untuk korupsi. Mestinya walaupun dengan sebelumnya dia seperti apa, dia kemana, tapi kan yang kita lihat bukan sebelumnya, tapi apa yang dia lakuin. Kalau misalnya kita kayak gitu semua mantan koruptor bakal bisa bebas dengan misal status mereka seumur hidup. Mereka bisa berkurang 20, lama 10, ntar 5, akhirnya bebas. Terus ngulang lagi, siapa yang mau tanggung jawab? Dalam putusan kasasi, Majelis Hakim Mahkamah Agung mengurangi vonis hukuman penjara terhadap Edi Prabowo dari 9 tahun menjadi 5 tahun penjara. Ia juga harus membayar denda 400 juta rupiah dengan subsidiar 6 bulan kurungan. Makanya Majelis Hakim Kasasi menilai sebagai keadaan yang meringankan. Atas dasar itu, Majelis Hakim Kasasi memperbaiki putusan pengadilan tingkat banding. Pemberantasan korupsi membutuhkan komitmen kuat seluruh elemen masyarakat, khususnya para penegak hukum. Apalagi pemerintah telah menetapkan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang seharusnya diberantas dengan cara luar biasa pula. Sehingga keputusan hukum terhadap para koruptor harus memberi efek jera serta mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Tim Liputan melaporkan.